Hello students, how are you doing? Are you doing great? Yeah, welcome back to my English literature class with me, Miss Yeni again here. And today we are going to continue our previous material and it's still about poem. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas hal yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang poem. But before we start, who still remember the definition of poem? Yeah, that's right. There is a piece of writing in which the words are chosen and arranged based on their beauty and sound. Ya. Jadi kalau yang sudah lupa tentang definisi dari poem bisa dibuka-buka lagi bukunya untuk membaca materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Okay, today we are going to learn about the language feature of poem. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang language feature. Language feature itu adalah unsur kebahasaan dari poem itu sendiri. So without any further ado, let's start to the material. Yeah, we have at least 10 language features of poem. The first one is word choice. Second is symbol, and then we have tone and mood, imagery, figurative language or figurative of speech, and then we have rhythm, repetition, alliteration, assonance, and rhyme. Okay, for today's meeting, we are going to discuss only 5 of them that we have on the left. Jadi paling sedikit ada 10 unsur kebahasaan dari poem itu sendiri. Jadi ke-10-nya bisa kalian baca di slide yang saya tampilkan, tapi kita hanya akan membahas 5 di antaranya yang ada di bagian sebelah kiri saja untuk pertemuan kali ini. Okay? So now we are discussing about word choice. Yeah, word choice is actually the writer's selection of words as determined by a number of factors. Ya, jadi word choice ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah pilihan kata. Jadi pilihan kata itu adalah si writer's selection atau pilihan dari si penulis puisi itu atau si penulis poem itu tentang atau pilihan kata yang ditentukan dari beberapa jenis faktor pendukung di belakangnya. Okay, those factors include meaning, so the meaning both denotative and connotative, and then specificity, level of diction, tone, and also the audience. Di faktor-faktor yang membuat si penulis untuk memilih suatu kata atau suatu ungkapan dalam puisinya itu bisa dipengaruhi oleh makna dari kata itu, baik dari segi denotatif maupun konotatifnya. Jadi dalam bahasa Indonesia saya yakin sudah pernah belajar tentang denotatif dan konotatif meaning atau makna denotatif dan konotatif. Jadi dalam bahasa Inggris pun ada sebenarnya. Oke, coba diingat-ingat kembali, apa itu denotative meaning? Ya, denotative meaning itu adalah makna sebenarnya dari suatu kata. Sementara konotatif adalah sebaliknya. Yang tertulis itu bisa mengartikan hal lain dari kata yang dimaksud. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia kita punya kata buah. Nah, kalau buah itu kita biasanya dalam ungkapannya, dalam kata itu bermakna adalah hasil yang diperoleh dari pohon setelah mereka berbunga. Jadi bisa ada buah mangga, buah pisang, buah kelapa, and so on and so forth. Itu adalah makna denotatif dari kata buah. Sementara ada juga makna konotatifnya, misalnya buah hati. Buah hati itu bukan berarti buah yang sumbernya dari bunga yang bernama hati, tidak. Atau misalnya buah tangan, buah yang diperoleh dari pohon atau bunga bernama tangan. Bukan seperti itu. Jadi buah hati itu dimaknai sebagai anak atau keturunan kita, sementara buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi buah itu memiliki makna lain selain
buah yang dimaksudkan itu sendiri. Nah, kalau dalam contoh bahasa Inggris misalnya kita punya kata snake di sana. Snake ya, bukan snack. Snake itu ular, snack itu ciki yang kalian suka cemilin ya. Kalau snake misalnya binatang melata like cobra, anaconda, python and so on. That's an animal ya. Kalau snake yang dengan makna denotatifnya adalah animal. Sementara snake yang bermakna konotatif itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya, untrusted person, ya, orang yang toxic juga. So contohnya dalam kalimat, be careful with Maya because she is a snake. Hati-hati dengan Maya karena dia itu ular. Karena dia itu orang yang tidak bisa dipercaya, jadi kalian harus hati-hati dengan si Maya. Itu contoh misalnya. Kemudian berikutnya faktor yang mendukung dari word choice ini adalah specificity, bagaimana kata tersebut bisa mengkhusus, bisa lebih dalam maknanya ya. Kemudian ada level of diction. Level of diction ini adalah tingkat dari kata itu sendiri. Misalnya kalau puisi kalian bertemakan tentang Tuhan dengan segala keagungan dan ciptaannya, tidak mungkin kan kalian menggunakan level kata yang digunakan, mohon maaf, untuk hewan atau hal yang buruk atau keji. Pasti kalian menggunakan kata-kata yang lebih agung, yang lebih halus dan lebih digunakan untuk memuji. Itu yang dinamakan dengan level of diction. Kemudian ada tone di sana. Tone itu adalah nada, bagaimana unsur atau aura dari poem yang kalian tulis. Kemudian audience itu adalah siapa yang membaca atau siapa yang kalian tujukan si poem yang kalian tulis atau si writernya tulis ya. Itu adalah word choice. Sebagai contoh, oke, di sini saya mempunyai kutipan one of stanza of the poem entitled Life is Like. Ini ada petikan satu stanza dari puisi Life is Like. Kalian lihat di line 3 itu ada kata yang saya kasih warna merah di sana. Every wonderful and nasty fate. Nasty. Coba kalian cek kamus kalian, arti kata nasty itu apa? Coba. Oke, nasty itu bisa dimaknai atau memiliki kesamaan makna dengan bad atau buruk, bisa poor, bisa ugly, bisa disgusting. Tapi kenapa sih penulisnya kira-kira pakai nasty? Ya, nasty itu terdengar lebih puitis, lebih menjual ketimbang kalau kalian menggunakan kata bad sendiri, ya. Dan bisa juga si penulis poem ini ingin menyamakan meter dari puisi atau dari setiap line yang telah dia buat. Seperti itu. Jadi pilihan kata itu menentukan bagaimana kalian menentukan si kata yang akan kalian masukkan ke dalam puisi kalian. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya sedih dengan pilu. Sedih itu ya sudah umum digunakan, sementara pilu itu lebih artinya sedih yang lebih mendalam, lebih nyesek gitu. Kalau kalian galau, kalian pasti bilangnya pilu, hati pilu, bukan hati sedih lagi, karena pilu itu sudah sangat-sangat sedih ya. Jadi itu yang membedakan pilihan kata kalian, meskipun meaningnya atau artinya sebenarnya mirip-mirip saja. Okay? Next, we are moving to the symbol. Symbol is actually an event or physical object that represents something non-physical such as idea, value, or emotion. Ya, jadi simbol itu ya, simbol dalam bahasa Indonesia. Simbol ini merupakan kejadian atau objek fisik yang bisa merepresentasikan atau melambangkan sesuatu yang sifatnya non-fisik atau sifatnya itu tidak nyata atau abstrak, seperti misalnya ide, nilai, emosi atau perasaan. Nah, kalian pernah lihat ide, nilai atau emosi, perasaan? Tidak bisa kan? Tapi kalian tahu bahwa hal-hal tersebut ada di sekitar kita ya. Misalnya si penggunaan simbol ini. Tree is symbol of life.
Jadi pohon itu merupakan simbol dari kehidupan. Both in Indonesia or in English, sama-sama setuju bahwa tree itu memang simbol dari kehidupan, di mana pohon atau tree itu memberikan kita oksigen, kemudian food from the fruits or maybe the leaves, ya, bisa memberikan kita makanan baik dari buah-buahannya maupun daunnya, bunga dan segala macam. Dan bahkan untuk makhluk lain seperti misalnya burung, itu bisa dijadikan tempat bersarang di sana, ular bahkan kadang bertengger di atas pohon dan lain-lain. Jadi simbol kehidupan itu adalah pohon. Nah, bagaimana dengan owl? Owl kalau dalam owl atau burung hantu, ya, kalau dalam budaya di barat, owl itu dilambangkan sebagai simbol wisdom atau kebijaksanaan kalau di barat. Tapi kalau di Indonesia, owl itu lebih ke kepercayaan mistisnya, ya. Jadi simbol ini kembali lagi tidak bisa dipakai secara umum, melainkan tergantung dari budaya masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk yang umum seperti tree ini bisa kalian gunakan, ya. Oke, next we are moving to tone and mood, ya. Tone and mood. Jadi tone is a distinctive property of complex sound. Ini agak berat sedikit. Jadi tone itu adalah suatu fitur yang berbeda, yang membedakan bunyi-bunyian yang kompleks dari si poem itu sendiri. Jadi kita tidak akan membahasnya terlalu jauh karena ini agak mendalam dan lebih sulit untuk kalian. Mungkin ketika kalian nanti akan berkuliah di jurusan sastra Inggris atau bahasa Inggris, kalian akan ketemu lagi dengan tone ini. Sementara mood itu adalah is a characteristic of state of feeling. Jadi mood itu karakter dari perasaan atau emosi yang disampaikan oleh penulis pada poemnya. Jadi tone and mood dalam puisi ini bisa saja tone and moodnya adalah angry, kemudian happy, sad, or wise, and so on and so forth, ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di materi yang telah saya berikan di minggu lalu. Okay. Next, imagery. So imagery is the use of vivid language to generate ideas or mental images. It is not only visual sense but also the sensation and emotion. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, imagery ini adalah perumpamaan, ya. Jadi imagery ini menggunakan bahasa untuk mengeneralisasi ide atau konsep atau gambaran mental abstrak yang ada di pikiran kalian. Jadi itu tidak hanya berupa secara indera penglihatan saja, tapi juga bisa sensasi atau emosi yang kalian rasakan. Jadi tidak semua yang terlihat saja, tapi apa yang kalian pikirkan dan bayangkan juga bisa diumpamakan, ya, dalam menggunakan puisi. Okay, we have 5 types of imagery. First is visual imagery. Jadi visual imagery ini adalah perumpamaan secara visual atau secara indera penglihatan. Kemudian ada auditory imagery. Kalau ini imagery yang berdasarkan audio. Audio itu adalah suara, jadi berhubungan dengan indera pendengaran. Kemudian ada gustatory imagery. Kalau gustatory itu lebih ke indera pengecapan kalian, yang mungkin kalian diajak merasakan si poetnya ingin menyampaikan bagaimana rasa cabai, kalian diajak berimajinasi mengumpamakan rasa cabai itu seperti apa, ya. And next is olfactory imagery. Kalau olfactory ini lebih ke penciuman, ya, bagaimana mencium bau diumpamakan dari dalam puisi yang poetnya tulis. Yang terakhir adalah kinesthetic imagery. Kinesthetic ini lebih ke indera perasa, bisa dari segi kulit atau sentuhan dan segala macam, ya. Contohnya ini adalah
satu penggalan puisi, ya, one of stanza in a poem. So the noise of your eyes, it's far too loud, and thus I look away. Nah, lihat kata yang saya berikan warna merah di sana, noise. Noise itu artinya apa? Cek kamu sekalian, cepat. Ya, noise, betul sekali. Noise itu artinya suara atau kebisingan, lebih ke suara yang berisik. Jadi suara berisik dari matamu. Kalian tahu kan, mata tidak mungkin memberikan suara yang bising, karena mata digunakan untuk melihat dan mata itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jadi diumpamakan mata itu bisa ribut atau membuat suara bising. And it's far too loud, ya. Jadi sudah terlalu berisik, sudah terlalu keras suara ribut dari matanya. Mungkin maksudnya di sini dari si penulis poem ini adalah mata dari orang yang diajak bicara itu sudah terlalu mengintimidasi atau mengancam dia, sudah tidak membuat dia nyaman lagi, dan itu sudah mengganggu psikologinya dia. Jadi di sini imagery yang digunakan itu adalah ke auditory, karena dia membuat suara di sana, ya, mengumpamakan mata itu memiliki suara. Okay. Next is figurative language or figure of speech. Yeah. It is a language that uses words or expressions with a meaning that is different from the literal interpretation. Jadi figurative language ini atau figure of speech ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan majas. Pernah ingat belajar majas ketika kalian di sekolah menengah pertama? Jangan sampai lupa, dalam bahasa Indonesia kita punya majas. Di bahasa Inggris pun ada namanya figurative language or figure of speech. Jadi majas atau figurative language ini adalah bahasa atau ungkapan yang digunakan, yang artinya memiliki makna yang berbeda dengan apa yang ditulis, ya. Jadi hampir sama seperti connotative meaning tadi. Oke. Dan di sini figurative language-nya juga ada beberapa macam, ada 5. Yang pertama adalah onomatopoeia. Ya, it is the use of format words whose sounds imitate their meaning. Jadi kalau onomatopoeia ini lebih ke penggunaan kata yang memiliki suara yang mirip atau serupa dengan artinya. Kalau dalam bahasa Inggris banyak, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti kucing, meong. Nah, kita kan juga beberapa daerah menyebut kucing itu bukan kucing tapi meong, karena berdasarkan si suara yang dihasilkan oleh si kucing itu. Kalau dalam bahasa Inggris ini ada contohnya buzz. Buzz itu suara B atau lebah, kemudian ada boom itu suara si bom itu sendiri, ya. Kemudian ada simile. Simile is expressing a resemblance between things. Jadi simile ini kita bisa bilang itu adalah perbandingan dari di antara beberapa hal. Bisa 2, bisa lebih dari 2. Ya, kalau perbandingan tidak mungkin 1, pasti lebih dari 1. Contohnya adalah his spirit is flaming like red fire of torch. His spirit is flaming like fire of torch. Jadi spiritnya atau semangatnya itu membara seperti api obor yang berwarna merah gitu. Nah, kalau simile ini biasanya dicirikan dengan adanya kata like di tengah-tengahnya sebagai perbandingan satu hal dengan hal yang lain. Jadi spirit itu semangat, itu diumpamakan sebagai api di sana, ya. Untuk contoh-contoh yang lain coba kalian pikirkan apa sih yang ada yang bisa disimbolkan atau disamakan seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya we have personification. Personification. It is a figure of speech where human qualities are given to animal, object or idea. Jadi personification ini majas personifikasi
dimana kualitas atau hal-hal yang melekat pada manusia itu diberikan kepada benda-benda atau objek atau hal-hal yang bukan manusia, seperti misalnya binatang, kemudian ada benda seperti yang saya bilang tadi, atau idea ya. Jadi misalnya ini saya punya contoh. The wind touches the leaves dance and whisper their prayer. Nah, kalau kalian lihat yang saya tandai merah, ada touches di sana, kemudian dance and whisper. Oke, untuk line yang pertama, the first line, the wind touches the leaves. Wind, angin, touches, menyentuh, leaf, daun. Angin menyentuh daun. Coba kalian bayangkan, menyentuh itu kan kegiatan yang dilakukan oleh tangan menyentuh sesuatu gitu misalnya. Ini dikatakan angin bisa menyentuh daun. Angin itu kan objek atau benda yang tidak mungkin kan seperti manusia yang punya tangan, tapi dikatakan bisa menyentuh daun, bisa menyentuh leaf itu sendiri. Kemudian kita lihat second line yang kedua, the leaves dance and whisper their prayer. Jadi si leaf itu dikatakan menari dan membisiki doa mereka. Memangnya daun bisa menari atau bisa berbisik seperti yang dikatakan oleh si penulis puisi ini? Kan tidak mungkin. Tapi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh daun itu menghasilkan gerakan dan suara yang mirip dengan kegiatan manusia. Jadi di si poetnya, si penyairnya memberikanlah majas personification ini untuk membuat seolah-olah si daun itu hidup seperti manusia, dikatakan bisa menari dan berbisik ya, seperti itu. Contoh yang lain coba kalian buat sendiri, kemudian terjemahkan dalam bahasa Inggris, bagaimana jadinya ya. Kita belajar sama-sama untuk membuat puisi. And then is hyperbole. Pasti pernah dengar nih hyperbole atau hiperbola. It is the use of exaggeration as a rhetorical device. Jadi ini adalah majas yang melebih-lebihkan, lebay ya. Bukan kadang lagi, tapi sering kali kita temukan bahwa puisi itu memang lebay dia kata-katanya. Tapi tidak salah, karena sekali lagi puisi ini kata-katanya dipilih berdasarkan beauty, berdasarkan keindahan. Kalau kata-katanya biasanya semakin lebay, semakin indahlah puisinya. Setuju nggak? Ya. Jadi hyperbole ini saya kasih contoh 2 di sini. I give you my whole world, I'm dying without your love. Saya berikan kamu seluruh dunia saya, my whole world. I'm dying without your love. Saya bisa mati tanpa cintamu. Lebay kan? Tapi terdengar seperti bagus-bagus aja kalau misalnya itu dalam konteks puisi. Tidak mungkin kan seseorang bisa memberikan keseluruhan dunianya kepada orang yang dia cintai. Tidak mungkin. Palingan hanya di awalnya saja. Nanti juga lama-lama kalian gak akan memberikan seluruh waktu kalian atau seluruh pikiran kalian untuk orang yang kalian cintai, karena kalian juga punya hidup kalian sendiri. Betul? Dan kemudian yang lain kedua, I'm dying without your love. Saya bisa mati tanpa cintamu. Itu rasanya mustahil juga, karena ketika kalian lapar kalian langsung makan, bukan kalian minta cintanya dia, pasti kalian langsung makan kan. Seperti itu. Jadi ini menggunakan majas hyperbole, itu melebih-lebihkan. Sebenarnya hal yang biasa saja jadi terlihat lebay ketika kalian memasukkan majas hyperbole ini ke dalam puisi kalian ya. Kemudian yang berikutnya ada metafora. It is a comparison made between things which are essentially not alike. Jadi kalau metafor ini perbandingan yang dibuat berdasarkan 2 hal yang sebenarnya tidak mirip gitu. 2 hal yang ada kemiripan tapi tidak mirip. Ya, ini contohnya saya kasih. War is the mother of all battles. Jadi perang itu dikatakan sebagai ibu
dari segala pertempuran. War dan mother, dua hal yang berbeda tapi dua hal yang juga serupa. Ibu kalau sudah marah itu seperti orang yang mau berperang, sedangkan perang itu dikatakan sebagai ibu dari pertempuran. Begitu maksudnya. Jadi dua hal yang berbeda diberikan hal atau diberikan perbandingan yang membuat mereka mirip atau serupa. Oke, jadi itu saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. That's all for today. Thank you so much for your attention. I need you to again read a lot about this material ya, karena kita tidak bertemu secara tatap muka. Kalian mesti belajar mandiri untuk memahami lebih banyak. If you have any question, please don't hesitate to ask to me either from my WhatsApp or in the group discussion in Google Classroom. Okay? Itu saja dari saya. See you again in next material. Stay at home, stay healthy, and bye-bye.